Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, ada yang saya tanyakan. Saat kita kholwat yang benar pasti menemukan tanda-tanda kehadiran Allah hidup di dalam diri kita. Tentu ada kehadirannya Allah itu tentu ada tanda-tandanya di jasad kita. Untuk metodenya gimana Gus? Apakah saat jasad terasa ada rasa yang beda di dalam jasad itu? Tanda-tandanya. Mohon untuk penjelasannya secara detail. Matur nuwun Gus. Nggih. Ketika Pak Tani iki pengen menyatakan wujude jagung, maka Pak Tani ini wujud uripe jagung, kepingin tahu urip sing sak jerone jagung, maka Pak Tani wajib untuk menanam biji jagung atau kacang sami mawon atau pari sami mawon. Lah di dalam olehnya Pak Tani mencocok tanaman tadi, ya ono aturane. Ono aturane. Biji itu yang ditanam bukan perkaranya tidak boleh sak isine mboten. Sak kulite mboten, terserah. Tapi miturut aturan yang benar, Pak Tani olehnya menanam atau mencocok kacang atau jagung itu kulitnya harus dipisahkan terlebih dahulu. Artinya apa Pak? Jenengan kholwat, sampean jangan fanatik dengan hukum syariat. Kudu ngene, kudu wasilah bin. Enggak. Boleh silakan, boleh tidak. Intinya jangan pernah sampai iki ketika kholwat itu ruh ikut diatur dengan hukum-hukum dohir. Sebab sing madhep dateng ngalam kelanggengan yaiku alam akhirat, bertemu Allah iku ruh, jiwa, bukan jasmani. Sehingga jenengan harus terutama taat di dalam hukum hakikat. Apa hukum hakikat itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut, atau yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ati sampean gak boleh bersandar selain Allah. Artinya gak boleh si salik ketika awal suluk itu masih merasa dirinya yang suluk. Gak boleh. Iki aturan loh ya. Karena apa? Kulit sudah sampai pisah Pak Tani saat menanam jagung atau kacang. Oke. Selang beberapa waktu yang sudah ditentukan, maka yang namanya hidupnya jagung yang tadinya kita tidak bisa melihat dengan mata dohir akan muncul pohonnya. Ketika muncul pohonnya, carilah isi yang jenengan tandur tadi, bijinya nggak ada Pak, semuanya hancur. Semuanya hancur. Tinggal wujud yang disebut pohonnya. Paham? Terlepas jagung atau terlepas padi atau terlepas apapun, semua akan fana. Akhirnya nyata wujudnya urip yang ada pada diri jagung atau biji itu akan kelihatan dengan mata dohir yang berupa pohonnya. Loh, kalau sudah muncul pohon loh ya, nanti pada waktu sudah Allah tentukan kembali, yang namanya biji akan muncul. Pertanyaannya, waktu jenengan nanam sama kulit atau tidak kulit, bijinya saja
nanti kalau sudah ini tumbuh sesuai dengan proses waktunya, isi itu ada kulitnya mboten? Isi buahnya kacang di dalam tanah, terus jagung di atas itu ada kulitnya mboten? Ada. Artinya apa? Orang-orang yang berangkat lewat hakikat menuju makrifat Allah, mesti syariatin nanti diganti Allah lebih baik. Kulite lo, kulite. Kanggo apa? Kanggo nutupi makrifat sampean. Supaya nyun sewu gak gampang konangan wong liya. Kalau jenengan itu betul-betul sudah makrifat. Iku memang dengan cara Allah sendiri menutupi kemakrifatan sampean datang orang lain dengan kerjaan apa, dengan status apa, iku buat nutupi. Wes, iku wis aturane Gusti Allah. Tondone sampean mengke di dalam hati sampean nanti secara jasmani tentang syariat iku terbimbing sendiri. Dan itu lebih baik. Artinya gimana? Dulu jenengan iki contoh salat. Dulu salat sampean mung asal-asalan. Pokoknya ngelakoni urusan diterima gak diterima dudu urus aku, sing penting tak lakoni sesuai dengan syarat rukune tak cukupi lah, ngoten nggih. Iya, itu memang proses kita dulu Pak. Akhirnya sholat yang seperti ini dikatakan kulit tanpa isi. Bagaimana nanti akan cukul bagus? Nggak bisa, mboten saged. Sehingga Gusti Allah menulis di dalam Al-Quran tentang sholat sampai kali kula niki, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Niku artinya lalai Pak. Hati sampai kali kula dikatakan lalai datang Allah dalam sholati. Sehingga singkelingan hati itu perkara sakliyane Allah. Karena hati kita bersandar pada selain Allah. Sehingga jangan heran jenengan iki waktu sholat ngaku sampai sing sholat. Ojo heran. Nyandarno sholat iki di dalam kekuatan kita, dalam diri kita. Kita aku. Kok gak dongoku, kok gak ibadahku. Walah. Padahal Gusti Allah sudah dawuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Iki jenengan artikan untuk Allah, monggo, iku memang syariat. Tapi hakikat iku lillah, kepunyaan Allah. Artinya segala di dalam sholat ibadah apapun iku sebetulnya wae Gusti Allah. Lah apa kita ngaku-ngaku kita? Ini persoalannya. Tapi jenengan kalau sudah paham tentang sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang kami kemas dalam bentuk ilmu tauhid, monggo jenengan akhirnya tidak mudah ngaku. Intine apa sih ajaran sangkan paraning dumadi? Inti ajarane manunggaling kawula Gusti. Intine ajaran tauhid apa sih? Ahadiyah menuju ke akad. Maksudnya suluk nuju wusul. Isai wusul, keakuan sampan harus sampan pendam di dalam bumi gumul atau bumi kefanaan. Itu sudah dituangkan dalam pasal berapa? 11 kalau nggak salah. Idfin wujudaka fi ardil humul. Jikalau kau memang betul-betul menginginkan yang namanya rohaniyahmu wusul datang Allah, makrifat anugerah yang kekal, ya kholwato ngoten lho. Cara Nabi Yunus dilebokno nang wetenge iwak, akhirin ditampilane Yunus mboten wonten. Nabi Muhammad uzlah ning Gua Hira, Nabi Musa nanggone Gunung Turusina dan lain sebagainya. Semua pokoknya para kekasih Allah itu Pak tidak lepas dari aktivitas kholwat atau uzlah.
Dadi Bu tondo-tondone nek jenengan kalih kula ati wis ditarik naning Gusti Allah miturut jasmaniah lho ya. Jenengan iki cara dohir sing tadinya iku nglakoni syariat gak becus sekarang dadi becus. Artinya dulu kita asal-asalan sholat asal sholat, tidak berpikir untuk khudur datang Allah, yang alasannya sing penting sholat diterima gak diterima urusane Gusti Allah lah. Ya niki Pak, nandur kulit tanpa isi, ya bagaimana akan bisa tukul? Boten saged. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ngibadah sing iso tukul, ngibadah apa jenenge wiji yang bisa tukul, nandur Pak Tani sing bisa tukul, iku ya harus dengan biji. Artinya ngibadah sing hanya Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Itulah mina apa qalbun salim, atau hati min qalbin zahidin, bukan hati min qalbin rohibin. Mekaten. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sepanjang Sidoarjo. Gus, saya mau tanya, Gus, waktu saya bertafakur, Agak didekatkan di mic-nya Bu. saya dijumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya diajak Rasulullah diperkenalkan dengan para malaikat dan nabi, dan saya tanyakan apa yang harus saya lakukan, dan itu termasuk makom apa? Agak di kupingku untuk budek masalah. Apa yang harus ditanyakan? Apa yang harus saya lakukan dan termasuk niku makom apa? Sudah dijawab kali Kanjeng Nabi? Belum. Ngoten nggih. Ngoten tok? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikenalkan di dalam tauhid pendidikan tentang makom Pak. Pertama adalah makom muhadoroh, itu makom alam kasunyatan ini, makom dunia. Dikatakan makom muhadoroh, makom di mana kita itu diperlihatkan para makhluk kasar niki, kasar. Yang kedua, ada istilah makom mukasyafah, makom di mana dihuni oleh seluruh makhluk gaib, makhluk gaib. Sebetulnya ya di sekitar kita ini, di dalam makom tersebut mukasyafah itu termasuk surga, termasuk neraka, termasuk lauhil mahfud, malakut jabarut lahut, termasuk para arwahnya siapapun. Ini masuk di dalam alam mukasyafah. Saya katakan alam mukasyafah karena ini masih dalam tahap makhluk. Terus apa yang harus aku lakukan? Dan itu alam apa? Nyun sewu, yang harus jenengan lakukan adalah terus berjalanlah sampai ke Sidratul Muntaha, terus berjalanlah sampai alam yang terakhir, yaitu musyahadah. Caranya bagaimana? Kembali lagi, wa dzakarallaha katsiran. Sebagai kunci masuk di alam musyahadah adalah berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Wis ngoten niku kadang-kadang si salik itu ada yang gak diketoki beluas lah, ngoten nggih. Aku kok gak ketok ngono, ketemu Rasul gak. Wis
penako jenengan sing ono kuno penak gak kakean godo. Ibaratnya cara wong sepedaan enak endi ning mburi sampean iki nggawa beras 3 pintal ambek gak blas enak gak nggawa asline ngoten mboten terlalu berat. Tapi di situ mengapa satu sisi ada si salik itu diperlihatkan alam kasaf, si salik dan tidak diperlihatkan. Ada maksud apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan perkaranya Allah mendatangkan itu untuk menghalangi Anda. Anda tidak akan bisa terpengaruh dengan alam kasaf tatkala jenengan kalikulo selalu memperhatikan seruan dzikir sirul asr itu, Pak. Kita akan terpengaruh dengan tipu daya yang ada di alam mukhadharah ataupun alam kasafah tatkala hati itu sudah lepaskan dzikir. Jadi jenengan yang harus jenengan lakukan adalah terus menerus memegang dzikir mekaten. Lanjut, ibu dulu iki bapak, ibu dulu, lanangi stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge tepangaken kula saking Trawas. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet. Trawas. Nggih, Trawas. Trawas Mojokerto. Inggih, Trawas menika Gus. Panggenipun menika Mojosari. Nggih, nggih. Nggih. Kula badhe tanglet Gus ingkang kaping 1. Ngapunten saderenge keluar dari tema nggih. Seorang anak laki-laki bolehkah memandikan jenazah ibunya, atau seorang anak perempuan memandikan jenazah bapaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, di komplek pemakaman apakah boleh didirikan pendopo atau sekedar tempat berteduh untuk para pentakziah yang mengiringi jenazah proses pemakaman? Tujuannya untuk tempat berteduh para pengiring jenazah dari panas atau hujan. Niki makom umum. Iya, makam umum. Dan bangunan itu di sebidang tanah itu di komplek pemakaman yang tadinya itu juga makam, tetapi ahli warisnya sudah tidak ada. Jadi seperti tanah kosong gitu. Ini boleh atau tidak? Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mengapa segawon anjing, nggih? Anjing. Iya, itu kok najis dan haram. Padahal dalam kisah dulu itu seperti kita ketahui, Ashabul Kahfi itu bersahabat dengan anjing dan tidak mungkin tidak bersentuhan, namanya bersahabat. Itu yang ketiga. Udah itu aja Gus. Saderengipun matur suwun pangapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ini pertanyaan minta jawab dugi syariat loh. Oleh karena antara orang tua dan anak itu tidak membatalkan wudhu, boleh. Anak perempuan memandikan ayahnya, boleh, karena tidak termasuk golongan orang yang membatalkan wudhu. Dan atau anak laki-laki memandikan ibunya, nggak ada masalah. Tapi kan cara fikih niku kan ono aturane. Ya ojo dijano mbludus kok iwak pindang ngono kuwi. Ngoten lho maksudnya, karena sing ngedusi
wis gerang-gerang lah ngoten. Walaupun sesama laki-laki nggih ngoten, wonten tata kramane. Ya aja kaya wak pindang, masih padha lanange ya tutupono, ngoten lho. Masih sama perempuan nih ngoten sama. Pun. Yang kedua terkait masalah terus iki hakikate apa? Ngono. Umpama pertanyaan dari sisi hakikat bagaimana? Nyun sewu. Orang yang terdekat kita di samping istri suami adalah anak. Jatuh cintanya kita pada istri atau suami ini akan lebur terbagi jikalau anak itu sudah datang. Makanya jangan heran waktu kemanten anyar kita manggil istri, manggil anak dengan sebutan yang, ya. Tapi ketika anak itu sudah datang, mbok ne arek, terbagi sudah cintanya. Artinya dari hukum hakikiyah boten nopo. Terus yang kedua, pertanyaan terkait memberikan payon. Iki makom umum. Niki mboten ngeris to Pak Bu, mboten lho. Mboten napa-napa. Kalau sifatnya itu dari sisi kemanfaatannya untuk maslahah li ummatihim mboten masalah. Walaupun iku mang nek nggon sing kosong wau mboten enten kuburane misale, ketok kubur padahal niku wonten kuburane biyen misale. Mboten napa sing mboten angsal iku ngeris. Sebab ngeris iku tahu ngeris nggih, ngecor niki lho. Kecuali ning makom pribadi. Kalau makom umum mboten angsal. Sebab makom umum iku nanti oleh nglindih, tahu nglindih. Mboten napa-napa. Mboten masalah. Makanya Jaya Baru saya bikin nanti sapa sing mati dhisik tak jowerok nambah 5 meter. Babal aja kejoboran. Engko ditumpuk. Mboten napa-napa. Lho Pak, nyun sewu. Enggak ada aturan kudu harus 3 meter, kudu harus 2 meter. Mboten. Masih sampai delepno sampai 100 meter rapopo. Mboten napa-napa. Dadi engko nek sing dhisik ya geblake mbing nelak wis ana newisor. Ngoten. Mote cek wakeh. Pun. Yang ketiga terkait apa mang? Anjing, oke. Mengapa anjing itu kok najis terus haram? Nah niki cara fikih ngomong ono alasannya tersendiri-sendiri miturut mazhab Syafi'i bagaimana Hanafi dan Maliki. Yang keempat mazhab itu menyimpulkan nyuwun sewu, gitu. Sakruh sampean ono sing jenenge kewan mangan gak mangan melet kejaba segawon wareg yo melet luwe yo iku asline sifat karakter kita. Sugih iku sik njaluk ae. Sing wis duwe garwa sik njaluk garwa maneh. Nggih Bu nggih. Iku berarti gak ono bedane ambek kecuali sampean gak njaluk dibagai Gusti Allah. Lu gak njaluk kok. Gak njaluk dibagai Gusti Allah. Makane ngeten Pak Bu. Sampean ojo pusing-pusing gak duwe bojo. Engko nek wis teko ya teko Dik. Gak usah pusing-pusing sampai njawab loro telu, gak usah. Nek pancen iku ana garise teko. Nek gak ana garise njaluk sama medhek. Tuas benjut sampean kali kula engko, ngoten lho. Paham nggih? Ngeten lho Bu. Nek cara alasane fikih niku dhewe dengan alasane miturut hakikat. Nek miturut hakikat, nek jenengan kali kula nek kemalan jalukan niku lho. Jalukan berarti gak ono bedane karaktere ambek
Berarti luweh najis sinten awak dhewe ambek asu? Di mata Allah luweh najis kita, ruhaniyah kita. Makanya di situ Ashabul Kahfi sampai 350 tahun dia ditunggui oleh anjing, serigala. Mboten mungkin gak sentuhan. Lah ngoten toh? Nyuwun sewu, itu sebetulnya adalah isyarah, Pak. Sing isine luweh apik anjing daripada kita di mata Allah. Nung anjing lo roh tahu siapa tuannya, tahu, bukan tuannya juga tahu. Sedangkan kita kebanyakan hati manusia, kathiru minal bashar, kebanyakan hati manusia itu tidak tahu siapa Tuhan kita yang setiap saat melayani kita. Kebanyakan hati kalau seperti itu, maka lebih baik di mata Allah anjing daripada ruhaniyah kita. Nyuwun sewu, temen lho kok cara syariate gak tabrakan, tak beki kiri pondok niki lho tenan, kok syariate gak tabrakan. Berhubung syariat tabrakan, ya wis wong kita hidup di tengah-tengah sosialisasi bermasyarakat, ya wis kucing wis ngoten lho. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Tergayang Soko Tuban, Gus. Prambon Sidarjo. Prambon Tergayang Soko Tuban. Oh, Tuban. Nggih, monggo Pak. Ini terkait menyimpang dari tema malam hari ini, Gus. Terkait Menyimpang dari materi, menyimpang dari tema. Materi dari Monggo, malam hari monggo, ini. monggo. Kita mengutip firman Allah, wa nahnu ahrabu ilahi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Dan wama ubariun fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana kita menghadap, di depan, di belakang kita ada wajahnya Allah. Yang saya pertanyakan, Gus, mengapa banyak manusia, mata hati manusia atau rohaniyahnya belum bisa melihat wujudnya Allah, padahal Allah itu la ilaha illa hakul mubin. Allah itu sangat jelas dan gamblang atau weleh-weleh, jengleh-jengleh. Yang saya tanyakan gitu, Gus, mohon penjelasan. Semoga penjelasan tadi berkah kepada diri kita dan semua jamaah yang hadir. Sekian, Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab wujude sakliyane Allah iku masih bersemayam ning ati sampean kali kula. Namung ngoten. Sebab wujud sing fana, sing kita terka wujud, itulah yang menutupi hati seseorang. Kan kita sudah paham, seluruh umat manusia paham, kalau kita asalnya tidak wujud. Lah wujudnya sebab diwujudno sing wujud. Dari sinilah, Pak, dipergunakan oleh setan untuk mendorong hati kita supaya kita ngaku-ngaku wujud. Sehingga wujud yang dalam ketiadaan diri kita ini loh yang menutupi kita. Pengakuan-pengakuan diri kita makhluk wujud itulah yang menutupi hati kita terhadap wujud sejatinya. Wis, gue pengen untuk tahu wujud sing sejati, kembalilah ke asal. Asalnya kita apa? Enggak wujud. Terus carane meniadakan perkara
yang tiada iki bagaimana? Semua kekasih Allah iku melakukan meditasi, melakukan istilah kholwat atau uzlah, yang di dalam uzlah wiridnya cuma satu, bersumber dari Al-Quran, wa dzakarallaha katsiran, ai la ilaha illa anta, sing memunculkan sirul asr. Kuncinya ada di situ. Baru nek wis hati melangkah di arah sinilah yang disebut wa inna ilaihi rajiun, balik neng asal. Inilah yang kami sebut sebagai tazkiyatun nafsi. Gusti Allah bersihake seluruh perkara-perkara yang asalnya, yang aslinya ketiadaan, yang aslinya tidak wujud, akhirnya iki dikembalikan Allah. Berarti Allah yang membersihkan seluruh perkara yang menghalang-halangi hati ini terhadap Allah. Kalau sudah ditiadakan oleh Allah, maka itulah yang disebut hati yang tidak buta lagi. Sehingga jari wong Jawa, cidek iku ra senggolan. Nek senggolan nak boleh nek luru. Nek senggolan, wong iki ana tunggal kok, ahad. Berarti sudah nggak ada bedanya, nggak ada sebutan awal wa akhiron, dohiron wa batinan, wis mboten enten. Sebutan iku wis mboten enten. Jadi huwal awwalu wal akhiru wal dohiru wal batinu, wis mboten wonten. Pun niku keterangan sing spesifik Pak ya. Tinggal sekarang bagaimana membuka tutup iku, sing buka iku mung saged Gusti Allah sing buka. Carane jenengan ya kholwatoh seperti para nabi dan rasul dan para kekasih-kekasih Allah yang lain. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin. Kami dari Kalimantan, pasnya Kalimantan Timur, Sangatta, Kutai Timur. Kebetulan saya bulan ini pulang ke Jawa, dan selama ini kami hanya mengikuti lewat YouTube. Alhamdulillah saya bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Dengan kesempatan ini kami mau bertanya tentang nur atau marifat, nur marifat. Kalau secara zahir nur, ketika ada nur di luar, kita bisa membedakan ini perempuan, ini laki-laki, ini salah, ini benar. Yang kami tanyakan, bagaimana ketika nur Muhammad pada diri kita keluar cahaya, yang nampak itu apa? Dengan Gus tadi ada keterangan tentang proyektor, ketika cahaya itu keluar nampak sesuai dengan kelisnya, sedangkan kita ketika nur kita nampak, kelis saja kita belum mengetahui. Jadi yang kami tanyakan, ketika nur Muhammad diri kita yang sudah bercahaya, itu apa kira-kira yang nampak pada diri kita, dan definisinya kayak apa bahwa cahaya kita sudah terpancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang nur, itu secara lugat, nur itu adalah cahaya. Cahaya itu ada beberapa keterangan tahapan. Ada nurullah. Pertama ada nur makrifat, ada nur Muhammad, ada nurullah. Ada satu lagi, cuman ini jarang disebut, Mbak Nur utawa Cak Nur. Disebut sebagai nur makrifat.
itu adalah di dalam jasad itu ada ruh, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada hidup. Disebut nur makrifat adalah cahaya yang timbul sangka dene urip. Urip lho ya. Urip sing tak maksud ana Allah. Sing fungsi dan tujuannya adalah untuk membasmi perkara-perkara yang menjadikan hati gelap sangka Allah. Iki namanya nur ma'rifat. Turun satu langkah, Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Yaiku wiji kang dumadi saklebeti gesang. Niki saya tidak mengartikan Nur Muhammad dari sudut pandang syariat. Nek sudut pandang syariat tuduhane dzon iktikote terhadap Nabi Muhammad ibnu Abdillah. Saya tidak ke wilayah ini. Saya ke wilayah hakikat. Nur Muhammad iku ndi? Ya wiji sak jerone nutfah. Bahasa Quran iku nutfah. Ini ada di dalam bopo. Ngerti bopo? Bapak. Lah ibu sebagai siti utawa lemah. Ibarat biji kacang iku ning bapak. Nur Muhammad ya urip sak jerone sak jerone nutfah ini tadi. Mbasa ditandur ning lemah ibarate mani iku ditaruh ning kandungane ibu. Tukul nyatane tukul disebut anak. Anak iku adalah ada dua hal, ruh dan jasad. Makanya kalau boleh wujud nyatane Nur Muhammad adalah ruh, wujud nyatane ruh adalah raga iki jenengan. Terus raga ambek nyawa sing wis dadi siji wujud sampean ikilah yang disebut nurullah, cahayane Allah. Makalah luru sing koyok-koyok tabrakan tapi mboten ngeten makalah. Wujudku Allah ben dikenal hambaku tak lahirno rupa jenenge nurullah. Wujude nurullah ma fis samawati wa ma fil ardi, yaiku wujud dohir ning ana alam langit lan alam dunya, alam bumi. Tapi iku duduk wujudku. Niki koyok-koyok dua makalah tapi tabrakan. Koyok-koyok tabrakan. Siji, wujudku ben dikenal hambaku tak lahirno rupa nurullah, wujude nurullah ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan di bumi? Di bumi, di langit bintang-bintang, bulan, mendung dan lain sebagainya. Di bumi ya wujudin dunia ini. Tapi iku duduk wujudku, iku sing nomor loro. Niki lah kayak tabrakan tau. Amri gak tabrakan sampean iki nek iki wujud tunggal antara lahir dengan batin ya kholwat toh. Nek jenengan kholwat wis ditarik Allah ning alam fana dan alam makrifat, antara nurullah dengan nur Muhammad atau nur makrifat atau nyun sewu apa situ emang Mbak Nur utawa Cak wis gak ono bedane, mboten bedane, karena yang disebut sebagai ahad tunggal iku nggak ada yang lah. Jadi sebutan kewabeh mulai dari nur makrifat, nur Muhammad, nurullah iku semuanya fana sudah nggak ada. Akhirnya bintak tung inani
anallah, ngoten niku. Niki tauhid yang terakhir, wahyu Allah yang inti yang harus disampaikan oleh para utusane Allah. Nggak boleh utusane Allah itu nggak nyampe niki, nggak boleh. Hal ini sudah Allah tuangkan dalam surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu jikalau rasul ini tidak menyampaikan ini tauhid inti. Enggak, semuanya berarti wajib hukumi Kanjeng Nabi menyampaikan. Nyuwun sewu, inilah jawaban dari orang-orang yang mempunyai makalah bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan hakikat makrifat. Iki omong kosong. Ngapunten, iki omong kosong. Sing jelas Rasulullah menyampaikan. Tapi resikonya bagaimana beliau dalam akhir hayatnya, sampai siapapun mesti dalam pendoliman kaum Khawarij. Nyuwun sewu, di antara beberapa sahabat atau khalifah yang kelihatan meninggalnya tragis adalah beliau Sayyidina Ali. Tapi sebelumnya itu kita tidak tahu dan tidak pernah diceritakan kalau sedone diracun. Mboten tahu dah? Tidak diekspos. Coba mangke sampean buka Al-Qur'anul Qadim. Semuanya begitu. Dan itu resiko memang. Ayatnya kan sudah ada. Mungkin sampean patosi. Walau karihal musyrikun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dia itu memilih dibenci seluruh umat daripada dibenci Allah. Allah membencinya itu kalau dia itu, beliau itu khianat. Bentuk khianat tidak menyampaikan tauhid. Loh niki lho. Pertimbangan mawon. Pertimbangan. Jadi wis iku resiko Pak nek dibenci. Makanya jangan heran kalau jenengan iki kalau berlaku tentang tauhid itu dituduh berjalan di atas jalan yang sesat bagi orang-orang. Wis ta Pak, sampean cukup gawe rumus I know reckon you. Mboten mawon. Ingat, tidak ada yang bisa menolong kejiwaan kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyesatkan pada kita kecuali Allah. Sama, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk terhadap kita kecuali Allah. Sandaran hati sampai harus terhadap itu. Ingat, ada satu ayat, wa minhum man hadallah wa minhum haqqat alaihi dhalalah. Jikalau Allah memberikan satu petunjuk pada hambanya yang dikehendaki, maka tidak satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Jikalau Allah menyesatkan hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun hamba yang bisa memberikan petunjuk. Ya wis sandarane kan Gusti Allah mawon. Jadi Pak, wujudnya Nur Muhammad itu adalah dohir sampean sing disebut Ahmad. Roh tunggal dadi siji ambek jasad, akhirnya disebut insanul kamil. Ya niki Nur Muhammad wujude dohir. Lah wujude batin ya roh iku. Makanya sampean iso ndelok roh iku lewat jasad sampean. Wis iki nek menungso lho ya, nek langsung nang Gusti Allah enak malan. Wujude Gusti Allah ya raimu kabeh iki ngene. Dohir. Wis ah. Aja diterima akal. Trimo ning ati baru saged nyandak niku mengke. Lho niku lak kok Siti Jenar. Kuwi lho paham tah ajare Siti Jenar iku. Siti Jenar iku disebut apa jenenge makrifat billah atau manunggaling kawula Gusti ora ana loro. Loro mboten enten, tunggal. Nggih, akeh tunggal suhudul wahdah fil kasrah. Ya urip niku maksude. Nggih, monggo. Satu kali lagi Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Odi dari Surabaya. Iya. Gus, kulo badhe jelasaken lek sakniki kan akhirat sampun sakniki. Nggih. Badhe kula tangletaken niki. Arti kiamat dalam hakikat niku napa sing dimaksud bangkitnya ruhani? Nggih, wonten mawon Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami urai, tak jawab betul. Bangkitnya ruhani dari tidur terlalu panjang, ruhaniyah ini dalam belenggunya nafsu, betul. Tapi tak prosesi cekak bingung wong syariat iku. Ngeten. Di dalam hukum syariat Islam tidak mengenal namanya reinkarnasi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, iki diartikan besok hari kebangkitan itu datang setelah dunia iki diringkes Gusti Allah, dintekno wis pokoknya hilang semuanya, hancur. Iki kefahaman kita pada saat belajar ilmu syariat. Ya wis rapopo karena iku proses. Sebetulnya Pak, sebetulnya ketika jiwa kita rohaniyah ini terbelenggu oleh pacar-pacar baru inilah sebetulnya dikatakan jiwa yang terkubur, jiwa yang belum bisa bangkit, jiwa yang masih menjadi budaknya nafsu, jiwa yang terpenjara, jiwa yang belum merdeka. Lah isoi merdeka bagaimana, isoi bangkit itu bagaimana? Makanya bahasa barzah niki kan kita kenal ketika saat kita habis meninggal loh. Apa artinya barzah? Wa min waraihim, di belakangmu itu ada alam barzah. Ternyata Pak, barzah itu maknanya dinding. Jiwa ini terdinding oleh belenggunya nafsu, akhirnya jiwa tidak akan pernah bisa bangkit. Lah isoe bangkit, barzah ini dimusnahkan. Dunia di dalam hati yang menggelapkan hati ini harus dihancurkan. Perkara-perkara selain Allah yang disebut masiwallah, yang bersemayam di jagate ati, itu harus dihancurkan. Kalau ini sudah hancur berarti barzah sudah roboh, barulah bangkit roh iki. Ya waktu ning dunya iki. Lah bisanya terjadi seperti itu. Prosesnya kita harus ilmu, amal, pun barulah itulah yang disebut sebagai jiwa yang merdeka, jiwa yang berbangkit, jiwa yang sudah lepas dari belenggunya hawa, yaiku hakikate kiamat. Wong nek wis ngalami kiamat yang seperti ini, ngapunten mesti damai, dia tidak bingung. Dan dia pun tidak seperti apa yang diterangkan besok itu ya. Anak tidak tahu istri, tidak tahu wong tua. Istri tidak tahu suami, suami tidak tahu istri. Saking gupuwe mendengarkan kiamat teko iku. Iku artine yaiku bagi orang-orang yang saat di dunia hatinya tidak semakin dekat bertemu Allah, tapi semakin jauh. Ngipun ngoten mawon. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.